Hari ini saudara, saya akan masuk pada satu tema di bulan ini. I love it so much. Spirit Man Activation. Saudara masih ingat 2 minggu yang lalu, minggu pertama kita belajar tentang manusia roh. Alkitab mengatakan yang namanya manusia roh kita itu apa, Bu? The hidden man within. Itu Alkitab menyebut manusia rohmu, the hidden man within, Pak. Manusia yang tersembunyi di dalam diri manusia. It will keep hiding, tetap akan tersembunyi, saudaraku, sampai Roh Kudus tercurah atas kehidupan saudara. Minggu lalu kita belajar, ketika Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba yang tadinya posisinya manusia ini dormant, manusia roh kita dormant, tertidur saudaraku, bukan mati, tapi dormant, non-aktif. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saudara, suddenly it come alive. Manusia rohmu itu bangun kembali. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Bersamaan dengan bangunnya manusia roh saudara, bukan hanya ketika Roh Kudus tercurah, manusia rohmu dibangunkan, tapi dia juga tinggal bersama dengan engkau. Halo Jakarta. Jakarta ini kota yang sangat besar dengan hiruk pikuk yang begitu luar biasa. Sangat mudah bagi kita merasa sendirian di tengah keramaian. Yang mengerti katakan amin. Tapi bolehkah saya berkata kepada saudara, jangan pernah merasa sendirian lagi. Karena ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, not only that your spirit man is awakened, but also he live inside of you. Saudara gak sendirian lagi. Everywhere you go, sadari dia ada bersama dengan saudara. Dan kabar baiknya bagi saudara hari ini, saudaraku, dengar baik. Bersamaan dengan manusia rohmu dibangkitkan, saya harus memberi satu kabar baik ini kepada saudara. Karena sangat disayangkan ada begitu banyak anak Tuhan tidak menyadari kebenaran ini, saudaraku. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan itu mengatakan apa, saudaraku? Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Wah, ada banyak orang membaca ini and skip it just like that. You miss the whole point. Saudara dan saya literally diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ketika manusia rohmu dibangkitkan, seluruh potensi yang tadinya tidur ikut bangun bersama dengan manusia rohmu. Semua power reside within you. Bukan ditambahkan, saudaraku. Saudara sudah diberikan itu. The hidden man within itu menyembunyikan banyak potensi dan power yang ada di dalam diri saudara. Kabar baiknya, ketika manusia rohmu diaktifkan kembali, semua potensi, semua power, kuasa yang Tuhan berikan atas hidup saudara kembali juga dibangkitkan atas hidup saudara. Aminkan itu saudaraku dan terima dengan iman. Katakan dalam diri saudara, bangkit potensiku di dalam diriku. Tahukah saudara salah satu kuasa, potensi yang Tuhan taruh di dalam diri saudara, sama yang dimiliki oleh Tuhan sendiri, adalah power to create. Hari ini, minggu yang ketiga ini saya akan membagikan firman Tuhan yang akan saya beri judul Power to Create. Kuasa untuk menciptakan. Banyak orang merasa sulit untuk memahami apa yang dimaksudkan, Pastor. Masa kita punya kuasa untuk mencipta? Yes, you do. Saudara punya kuasa untuk mencipta. Buktinya apa, saudaraku? Masih ingat gak, saudara? Zaman saya gak tahu dengan usia saudara. Zaman saya masih kecil, saudara. Saya masih TK lah. Saya masih ingat sekali. Waktu itu telepon di rumah kita tuh yang ada telepon kabel, saudara. Betul ya? Yang bulutannya gede tuh, saudara. Yang nanti kalau mau telepon harus zrut diputer. Ganggang teleponnya aja yang masih kuno, saudaraku. Kalau ngangkat, aduh langsung satu telinga penuh, saudara. Masih ingat ya? Kita masih pakai telepon kabel. Sampai saya menginjak usia kira-kira saya remaja, saudara. Kalau saudara masih ingat, tiba-tiba kita kenal yang namanya handphone. Kalau zaman sekarang namanya handphone jadul gitu, saudaraku. Saudara masih ingat gak bagaimana pada saat itu kita mulai pertama kalinya diperkenalkan dengan, kalau saudara masih ingat, masih punya handphone pertama saya zaman itu tuh Nokia yang bunglon itu loh, saudaraku, yang gedenya masih sepisang itu loh, saudara.
Masih ingat ya saudara, handphone pertama kali. Dan itu gede sekali saudara. Dari yang tadinya tidak ada, dimulai dari manusia mulai mengimpikannya, terjadilah. Once upon a time, manusia melihat ke langit saudaraku. Mereka melihat burung terbang di angkasa. Dan mereka mulai berkata, I wish I can fly. Sekarang kita sudah bisa terbang dengan yang namanya pesawat. Once upon a time, manusia melihat ke atas, beyond. Dan mereka melihat bulan di langit. Kembali mereka berimajinasi dan mereka berpikir, I wish I can walk on the moon. Dan hari ini saudaraku, manusia berjalan di atas bulan begitu saja. Dalam diri saudara, bukan hanya Tuhan berikan power to create. Menciptakan barang yang tidak ada jadi ada, Pak. Tapi bolehkah saya berkata kepada saudara, you have the power to create your future. Why is it too difficult to believe? If you can create things, you can create your future. You have the power to create your health. Saya tahu ini butuh waktu untuk mencerna, saudaraku. It's tricky. Kadangkala it's easier for us to believe something yang sudah terjadi than something that banyak di antara kita diajarkan. Pastor, bukannya kita ini tergantung pada nasib. Di dalam Tuhan yang saya percaya saudaraku, nasib saudara di tempat ini. Dia berkata, Yeremia 29, pasal 29 ayatnya yang ke-11. For I know the plan I have for you. Satu-satunya rencana yang Tuhan punya atas hidupmu adalah rancangan yang bukan mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan yang Dia punya atas hidup saudara. Saya tidak dengar kata amin dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi atas kehidupan saudara. Kalau sekarang kita sudah mengerti saudaraku, you have the power to create. Bagaimana caranya manusia roh kita ini mulai menciptakan sesuatu? Bagaimana caranya saudaraku? Yang pertama saya akan bagikan 3 poin. Poin yang pertama, creating through vision and imagination. 2 organ kita ini saudaraku, 2 bagian, kalau bukan organ saudaraku, 2 bagian dari diri manusia ini Tuhan pakai untuk mencipta. Vision and imagination. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan imajinasi, saudara. Banyak orang selalu mengatakan, mungkin itu hanya imajinasimu aja. Loh, salah. Imajinasi, Bu, ditaruh Tuhan, so that we can create. Bagaimana cara Tuhan membawa Abraham jadi bapak banyak bangsa, saudara? Kalau saudara masih ingat ayatnya, once upon a time, God took him out of his tent. Tuhan bawa Abraham keluar dari tendanya. God took him out of his limitation. Tuhan bawa dia keluar dari keterbatasannya. Apa yang saudara lihat hari ini? Apakah sama seperti Abraham? Apa yang kau lihat hanya sebatas tenda kecilmu? Sekotak kecil, tenda yang ada dalam dirimu. Kau selalu batasi dirimu sendiri dengan semua keterbatasan yang ada. Bu, what do you see? Sampai Tuhan tarik Abraham, sini Abraham. Keluar, go out. Siapa yang mengatakan kau punya semua limitation itu? Siapa yang mengajarkan itu semua? God never teach you that. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kau punya batasan, saudaraku. He knows not limitation. The God that you worship tidak pernah mengenal yang namanya batasan dalam hidupnya. Dia tarik Abraham keluar dan dia mulai katakan, Abraham, lihat bintang di langit. Lihat pasir itu. Sebanyak itulah nantinya keturunanmu. Kita buka ayatnya, saudaraku. Kejadian pasal 15, ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Kita baca ya. Saya bacakan ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya.
Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. 6 bersama 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kisah inilah saudaraku yang membawa seorang yang sudah mati haid. Sarah yang sudah mati haid. Abraham di usia penghujung akhir masa tuanya. Tapi ayat 6 ini mengubah segalanya. Setiap kali, sejak dari hari itu Abraham melihat bintang di langit, everything start to change. Dia tidak lagi melihat bintang yang sama. Ayat 6 saudaraku, change the history. Ketika Abraham berkata, percayalah Abraham. Itulah yang mengubah jalur hidup Abraham. Dari yang mati haid, Sarah yang mati haid, Abraham di penghujung akhir usianya saudaraku, menghasilkan seorang keturunan bernama Ishak. Wow. Sejak dari hari itu yang saya percaya saudara, every time he come out of the tent, dia lihat bintang di langit. Dan satu persatu dia mulai melihat bintang itu menjelma menjadi anak-anaknya. One by one. Yang namanya Timur Tengah, saudaraku. Saudara kalau pernah ke Israel, saudara tahu. Di sana ini penuh dengan apa, saudara? Padang pasir. Every step of the way, yang dilihat Abraham adalah pasir. Tapi Tuhan berkata, Abraham, lihat pasir-pasir itu. Hitung. Saya yakin sejak dari hari itu, saudaraku. Setiap kali Abraham melangkah dan berjalan dan melihat pasir, dia menghitung dan dia berkata, ini anakku. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Begini nantinya hidupku. Dia mulai membayangkan, imagining. Perhatikan saudaraku, dia mulai membayangkan. Dia memperkatakannya. Suddenly it come to pass. Poin saya, perhatikan baik-baik. Ada kuasa yang besar dalam mengimajinasikan visi. Saya ulang ya saudara. Ada kuasa yang besar dalam mengimajinasikan visi. Kita buka Matius. Apa yang Yesus katakan saudaraku? Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-28. Satu ayat boleh kita baca sama-sama yuk? 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah. Kalau kita bilang, orang berzina itu kalau melakukan. Tapi bagi Yesus beda. Kamu memandang itu apa sudah? Visi. Kamu lihat. Ada gambarannya. Kamu memandang, menginginkannya. Menginginkannya itu apa sudah? Mulai dibayangkan. Sudah yang mengerti yang saya katakan? Mulai dibayangkan, di sini sudah terlihat, saudara. Yesus berkata, the reality within, itu sudah jadi reality yang sesungguhnya. Saudara lihat, prinsip yang dipegang Yesus beda dengan orang dunia. Berzina bagi orang dunia, ya kita melakukan. Bagi Yesus enggak. Yesus tidak berkata akan berzina. Enggak. Yesus berkata sudah berzina. Imagining the vision itu punya power untuk create yang besar sekali. Saya kasih satu contoh lagi di dalam Alkitab yang semua dari kita pernah dengar ceritanya. Kejadian 30. Kita lihat. Multimedia boleh bantu saya? Kejadian 30 ini nggak ada di catatan saudaraku. Ayatnya yang ke-37 sampai 39. Ada yang masih ingat kisah apa ini saudara? Yakub. Ini kisahnya Yakub, saudaraku. Saya sendiri buka terlebih dulu, saudara. Kejadian 30, ayatnya yang ke-37. Sama-sama yuk kita baca bergantian. Ayat 37 saya bacakan, 38 saudara baca, 39 kita baca sama-sama. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, pohon berangan,
Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. 38 dengan suara keras 23. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam apa? Dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. 39, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan see the power of imagination, imagining vision. Ini bukan berlaku hanya bagi manusia, saudaraku. Amazing kan? Bahkan domba aja, Yakob itu zaman, ini tahun berapa saudaraku? Dia sudah tahu konsep yang satu ini. The power of imagining vision has a great power to create. Wow. Pertanyaannya sekarang, what do you see? Apa yang kau lihat? Your limitation? What do you see? Your condition, the sickness. What do you see? Ada begitu banyak kesaksian di gereja kita ini, saudaraku, yang saya sangat takjub. Karena apa, saudara? Terjadi banyak pada jiwa baru. Orang yang bahkan belum pernah datang ke gereja kita. Kemarin saya dapat satu kesaksian, saudaraku. Dari Surabaya. Jemaat baru, saudaraku. Datangnya pun karena dengar firman Tuhan dari YouTube. Dia datang ke gereja kita, setelah dengar firman dari YouTube, saudaraku, anaknya dia itu ngalami, masih kecil saudara, ngalami, saya harus baca deh saudara, karena bahasanya ini bahasa dokter tingkat tinggi saudaraku. Saya nggak ngerti bahasanya, mengalami yang namanya acute kidney injury stage failure. Apa itu saudaraku? Pokoknya kegagalan ginjal lah intinya. Anaknya masih kecil saudaraku. Bukan hanya akut kidney injury stage ini saudaraku, anaknya juga mengalami yang namanya jantung bocor. Plus ditambah hipertensi pulmonal. Saya nggak tahu, mungkin ini berkaitan dengan paru-paru mungkin saudaraku. Saya nggak terlalu tahu, mungkin kalau ada dokter di sini bisa bantu saya menerjemahkan bahasanya itu. Dia dengar khotbah dari YouTube saudara. Sederhana. Khotbah itu hanya mengatakan seperti ini. The great healer live inside of you. Masih ingat firman Tuhan yang diberitakan sekian waktu lalu saudaraku? 2019 saudaraku awal, anaknya didiagnosa ulang. Jadi artinya sudah pernah didiagnosa terkena itu. 2019 awal dokter menyatakan positif dan didiagnosa ulang, memang itu penyakitnya. Bahkan dokter mengatakan pulmonal hipertensinya itu sudah sampai di bagian ujung. Saudara. Jadi mengcover, ini ada dokter di sini nggak tahu, Kak Angel, karena beda ya. Bahannya beda ya, dokter gigi dengan ini. Jadi itu mengcover keseluruhan dari bagian paru-parunya, saudaraku, sampai bagian ujung menurut dokternya. Dia dengar satu kebenaran ini aja, saudara. The great healer live inside of me. Dan ibu ini mulai membayangkan. Ibu ini bahkan belum pernah mendengar firman ini diberitakan, saudaraku. Tapi ketika dia dengar itu, dia bayangkan itu, saudaraku. The great healer artinya juga hidup dalam diri anak saya. Dia mulai bayangkan setiap detak jantungnya anaknya. Dia bayangkan satu persatu organ dalam diri anaknya dan dia mulai perkatakan. Sama seperti Abraham, saudara. Anakku enggak boleh sakit. Karena the great healer live inside of her. Enggak bisa sakit. Dia harus sembuh. Ini jiwa baru loh, saudaraku. Ini bukan orang Kristen lama, belum jemaat kita lama. Jiwa baru. Dia hanya sesederhana seperti Abraham. Dan percaya. Dia terima itu, saudaraku. Dan dia mulai bayangkan itu. Tahukah saudara, tanggal 8 Maret kemarin, dia datang ke dokter lagi. Ini yang dikatakan dokternya, saudaraku. Setelah cek, saudara. Ini yang dikatakan dokternya. Saya buka terlebih dulu, saudaraku. Karena susah sekali nih kata-katanya.
Dokter mengatakan, saudaraku, di eko ulang jantung, hasilnya normal, jantung bocor, sudah tertutup. Bukan hanya itu saja, tekanan arteri pulmonalnya normal 4 mm Hg, saudaraku. Dan fungsi ginjalnya, bun urea kreatin, normal semua. Anaknya dinyatakan dokter sembuh. Ini ada bukti ininya, saudaraku. Nggak bisa ditipu. Izinkan saya mengatakan, there is a great power to create in imagining vision. Inilah yang akan saya ajak saudara untuk melihat. Poin saya yang kedua. Itu sebabnya sama-sama lihat. Karena kan kita sudah ngerti. Ada kuasa yang besar dalam apa yang kita imajinasikan dan kita lihat ini, saudaraku. Sama-sama lihat. Lihat dengan kacamata firman. Poin saya yang kedua. Sekarang kita ngerti bahwa saudara melihat dan mengimajinasikan itu powernya gede. Hati-hati, saudaraku. You better see. Saudara lebih baik melihat lewat kacamata firman. Kenapa, Pak? Karena jujur, kita hidup di dunia yang semua serba negatif. Ibu-ibu coba, kalau lihat film-film di TV televisi Indonesia, yang keluar apa? Suami selingkuh, ya kan? Bener kan, saudaraku? Yang ada yang mana-mana sih TV-TV selalu kayak gitu kan, saudaraku? Suami selingkuh, apalah. Nanti kalau sudah lihat ini terus, suami selingkuh. Kebetulan saudara, hari ini lihat TV-nya suami selingkuh. Baca tulisan di WhatsApp, ada kejadian suami selingkuh, saudaraku. Nanti lihat lagi YouTube, suami selingkuh. Lama-lama di sini, jangan-jangan. Begitu suaminya pulang terlambat langsung, baunya beda. Saudara, perhatikan yang saya maksudkan, saudaraku. Apa yang kau isi, itu akan muncul dari tindakanmu, saudara. What do you see? Be careful, watch out what you see. Bapak-bapak di sini, halo. Hati-hati apa yang kau baca. Salah satu hamba Tuhan di zaman itu, saudaraku, hamba Tuhan yang bergerak di bidang kesembuhan yang begitu luar biasa. Saudara kenal namanya, Smith Wigglesworth. Karena mengenai hal ini, saudara, yang satu ini. Dia mengerti betapa kuatnya kuasa dari imagining vision. Dia sampai memberlakukan satu peraturan yang strict sekali dalam hidupnya, saudaraku. Dan mungkin bagi saudara-saudara tidak akan bisa menerima itu. Smith Wigglesworth tidak pernah membaca buku lain selain Alkitab. Dia sangat ketat. Pernah satu ketika, saudaraku, salah satu, kalau saya nggak salah, saudara pernah dengar namanya mungkin R.W. Shambach. Itu salah satu di zamannya juga Tuhan pakai dengan kuasa kesembuhan luar biasa, saudara. Pernah main ke rumahnya Smith Wigglesworth ini, saudaraku. Dia bawa koran. Ya wajar lah, saudara. Zaman itu jalan bawa koran itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Masuk ke rumah Smith, Smith bilang, kalau enggak kamu buang, jangan masuk ke rumahku. Throw it away. Smith Wigglesworth sampai membatasi dirinya begitu rupa. Dia tidak mau yang masuk di dalam dirinya itu junk, sampah. Kita mungkin tidak seperti itu hari-hari ini, tapi dengar baik-baik, saudara. Watch out what you see. Watch out what you hear. Apa yang saudara lihat? Di YouTube apa yang saudara lihat? Bapak-bapak, halo? Ekonomi sedang lesu. Apa, Bu? Politiknya memanas. Hoak-hoak itu apa? Ayo. Hati-hati ya, besok minggu kalau ke gereja ya, hati-hati ya. Ayo, apa yang saudara baca? WhatsApp saudara itu loh. Yang jadi masalah sekarang kalau ditanya orang-orang, nonton TV sih enggak sih? Sekarang mah kita enggak nonton TV. Oke, enggak nonton TV. Handphonenya buka apa, saudaraku? Sekarang ini bahaya. TV sekarang udah jadi pajangan, saudara, di rumah. Lah tapi sekarang TV dibawa langsung di genggaman tangan, saudara. Saudara kemana-mana buka handphone. WhatsApp, tulisan segala macam itu masuk. Perhatikan, saudara. Semua yang sudah terlanjur masuk, saudara nggak bisa tarik keluar. It leave you with impression. Nggak bisa. Dan manusia, lucunya, selalu lebih tertarik dengan yang negatif daripada yang positif. Saya kasih contoh ya, di depan saudara, saya kasih gambar aja.
titik warna hitam dengan titik warna putih. Spontan, lihat yang mana. Nggak mungkin, lihat yang putih, Pastor. Bohong, saudaraku. Nggak bisa. Itulah mata manusia, saudara, jahat. Mata manusia kalau tidak dilatih dengan benar, tidak dikuasai dengan benar, kita punya tendensi melihatnya yang negatif. Sukanya yang negatif. Dengarnya yang negatif. Coba saudara, kalau tiba-tiba ada satu WhatsApp aja masuk ke handphone saudara ngomong kayak gini. Norak kamu. Kamu jelek tahu gak? Sok gaya. Iya, coba saudara. Buktikan perkataan saya. Boleh saudara delete. Tunggu beberapa menit. Terngiang-ngiang lagi di sini. Norak kamu. Sok gaya kamu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Apa yang sudah terlanjur saudara masukkan, itu enggak keluar begitu saja. So watch out what you see. Pastikan saudara melihat dengan kacamata roh. Kacamata firman Tuhan. Dikasih filter, saudaraku. Karena kalau saudara bisa memegang itu, powernya besar sekali. Salah satu dokter di gereja kita, saudaraku, di Soho Capital, saya baca kesaksiannya, saya kaget, saudara. Dia dokter loh, saudaraku. Jadi dia tahu tentang medis dan lain sebagainya. Satu ketika dia baru masak-masak di dapur. Sederhana sudah. Masak-masak di dapur. Boleh dong dimunculin? Multimedia. Ada nggak fotonya udah masuk belum? Saya sengaja tadi kirimkan ke multimedia saudaraku. Nah, dia motongin jagung saudaraku pakai pisau ini. Gede apa kecil? Lumayan ya. Kalau orang Jawa bilang bendo, saudara. What is bendo? Ya itulah. Kalau orang Jakarta bilang golok, saya bilang golok kayak gitu. Apa sih golok? Kayaknya kesannya ngeri banget sih. Kalau kita bilang orang Jawa kan bendo gitu, saudaraku. Saya nggak tahu sih apa bahasa Indonesianya bendo, ayo saudara. Kan sih bahasa Jawa itu mantap, saudara. Pisau kecil, pisau besar itu namanya beda. Kalau bahasa Indonesia mau pisau kecil, mau pisau besar, ya pisau kan gitu kan. Kita nggak bisa, ya paling cuma dibilang pisau kecil, pisau besar. Nah, dia motong-motong jagung, saudaraku, pakai pisau ini. Tengahnya motong, tiba-tiba dengar suara, kerak. Jarinya kepotong, saudara. Waduh, darah langsung mengucur keluar, saudaraku. Dan dia berusaha, kan namanya dokter, saudara. Dia dokter, dia coba gerakin. Sakit sekali, saudara. Jari itu nggak bisa digerakkan. Aduh, langsung spontan yang muncul di dalam pikirannya dia. Patah nih. Ya wajar sudah. Mengingat jagung aja yang dia potong itu jadinya kayak gini sudah. Jadi saudara bisa bayangkan kan bagaimana dia itu kalau jagungnya aja dikerak. Ini kayak gini. Lah jarinya saudara. Tapi tahukah saudara apa yang dia lakukan? Hari itu dia ingat-ingat. Aku seharian Pondok Daud. Tadi aku komsel. Di komsel, dia ingat KKS-nya ngucapin satu ayat, saudara. Coba kita buka. Mazmur 34 ayatnya yang ke-21. Sudah ada di situ. Coba saudara baca sama-sama 23. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tahukah saudara, dokter ini, despite dia seorang dokter dan tahu realitinya, dia tangkap ayat ini. Dia cepat-cepat bungkus tangannya, saudaraku, jarinya. Dengan kain kasar, dia balut, dia bersihkan, saudara. Dia langsung berkata, dia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah, saudara. Itu yang dia perkatakan terus, saudaraku. Itu yang dia perkatakan terus. Dia mulai membayangkan tulangnya normal. Dia mulai membayangkan, it's okay. Anaknya 2 perempuan sama-sama dokter, saudara, ini keluarga dokter semua. Begitu pulang lihat bercucuran darah, saudaraku. Kaget anaknya. Mama kenapa? Shh, diem. Katanya. Shh, diem. Ini tunggu 15 menit lagi, kata mamanya. Saya juga, kadang jemaat itu imannya lebih besar dari pendetanya ya saya pikir, saudaraku. Tunggu 15 menit lagi, wah anaknya udah ngoceh, saudaraku. Anaknya udah, mama tuh gimana? Jangan ngeroh, ayo cepet bawa ke dokter. Nanti
gimana? 15 menit lagi. Gitu. Sebentar. Nanti ya kamu lihat. 15 menit lagi saya buka. Tulangku gak ada yang patah. Tanganku sudah tertutup, sembuh total. Dia ingat kesaksian di gereja saudaraku. Ada satu anak dari SG kita jatuh, bengkak sampai hitam saudara. Gurunya sampai ketakutan, mamanya udah teriak-teriak mau dibawa ke dokter, bengkak. Malah anaknya yang bilang sama mamanya, "Ma, doa profetik, Ma," katanya. Mamanya kaget saudaraku. Iya juga ya, aku ini pengkhotbah tapi malah anakku yang ingat gitu katanya saudara. Mamanya tumpang tangan saudaraku, didoakan. Sudah ditinggal, meeting lagi mamanya. Jam 4 sebelum berangkat ke rumah sakit saudara. Ditelepon dari rumah mamanya. "Ma, aku sembuh." Mamanya bilang, "Gak percaya," katanya. Dipikir mamanya, ini dasar anak gak mau ke dokter. Pasti takut ke dokter. Mamanya gak percaya. "Nanti tunggu mama pulang." Ternyata sampai di rumah saudaraku. Bengkaknya sudah kempes, hitamnya sudah hilang. Bahkan yang mamanya heran, kaki itu bahasa mamanya ini saudara, seperti habis dilururin saudara. Itu kalau namanya anak cowok, itu kan pasti ada lecet-lecet kan saudara. Itu kaki mulus bersih saudara. Sembuh total. Nah si ibu dokter ini dengar kesaksian itu. Dia lihat tangannya dan dia katakan mulus bersih. Tidak ada luka. Tadi sudah dimunculkan dari multimedia, boleh dikeluarkan lagi. Itu sudah pisau segede itu saudaraku. Jagung aja sampai kayak gitu. Ini tangannya kayak gini nih keluarnya sudah. Tadi sudah lihat, boleh dikeluarkan? Bisa dikeluarkan? Nah, cuman kayak gini sudah. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Senggol kiri kanan, mujizat, kecil atau besar, itu mujizat. Jangan selalu melihat mujizat yang seperti tadi, pulmonal, apa, itu ya juga mujizat. Tapi ini juga mujizat. Lihat kiri kanan katakan, mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Oh ya saudaraku. Pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita bisa mengaktifkan itu saudara? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana melihat dengan kacamata firman itu? Yang pertama, ada 3 poin saudara. Cepat saudara catat, ada 3 poin. Yang pertama, isi diri Anda dengan firman Tuhan. Seperti tadi yang saya sampaikan saudaraku, hati-hati apa yang saudara masukkan. Setiap kali biasakan saudara. Saudara ngalami masalah, jangan buru-buru cepat lihat Google. Berapa banyak yang tiba-tiba keluar sakit merah-merah, langsung foto, scrolling. Cari di Google, merah-merah kayak gini, ini artinya apa? Sesak nafas, gak bisa nafas, wah tiba-tiba ini, cari Google. Kalau begini tanda-tanda apa? Saudaraku biasakan saudara, biasakan. Saya tahu penting untuk kita bisa mengidentifikasi penyakitnya. Itu penting, oke? Nanti pun di bagian yang ketiga saya akan berbicara tentang itu. Tetapi saudara setelah itu isi dengan firman. Saya masih ingat cara mami saya disembuhkan. Saudara. Mami saya kena kista kandungan. Kista di kandungan di posisi yang harus diangkat kandungannya saudaraku. Saya masih ingat sekali. Waktu itu ada sebagian orang, mami saya waktu itu datang ke saya nangis-nangis dan mami saya ngomong. Karena sebagian orang datang ke mami saya, begitu lihat mami saya sakit, langsung, ya makanya kita sebagai anak Tuhan hati-hati, saudara. Kadang kita kata-katanya itu harus lebih dijaga. Kebetulan sesama pelayan Tuhan datang, lihat mami saya sakit, malah perkataannya, wah kamu pasti dosa. Makanya dihukum Tuhan dengan penyakit, katanya. Wah mami saya langsung dek, saudara. Langsung hatinya sakit, saudara. Dia nangis, Tuhan, aku ini dosa apa? Kalau aku memang dosa, aku minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi ada satu hal yang saya masih ingat dari yang dilakukan mami saya yang luar biasa. Sejak dari hari itu, mami saya mengurung diri di kamarnya. Dia isi dirinya dengan firman Tuhan. Dia cari firman Tuhan. Contoh yang saya lihat dengan mata saya dari mami saya ini, saudaraku, tidak akan pernah saya lupa sampai sekarang. Dia kurung dirinya, dia cari firman Tuhan. Saudara. Dia baca firman Tuhan, sampai akhirnya keluar satu rema.
segala yang tidak ditanam oleh Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu rema yang mami saya dapatkan, saudara. Bagian yang kedua, kalau saudara sudah dapat remanya, mulai renungkan itu siang dan malam. Cek 1 hari, 24 hours a day. Saudara lihat apa? Dengar apa? Kalau ada di antara saudara yang sakit hari ini ya saudaraku, saya anjurkan satu hal ini. Searching firman. Cari rema Tuhan buat saudara. Kenapa saya katakan baca firman dari Kejadian sampai Wahyu, habiskan setidaknya 1 kali. Kalau saudara nggak tahu firman, mujizat itu God bails you. Saya ulang ya saudaraku ya. Tapi ada satu cara hidup yang jauh lebih tinggi daripada sekedar mujizat. You live in the covenant of God. Mujizat itu satu ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan bail kita. Satu ketika sesuatu di luar kendali kita terjadi, Tuhan tolong kita. Itu mujizat. Tapi yang jauh lebih besar levelnya, saudara jadi anak-anak Tuhan. Jangan gak tahu covenant-nya Tuhan. Jangan hidup seenak-enaknya sendiri. Jangan hidup menurut kata dunia. Maka saudara akan menuai hasil dunia. Hiduplah menurut dunia. Maka saudara yang akan saudara tuai kekhawatiran, ketakutan. Yang saudara akan tuai itu. Dan jangan datang kepada Tuhan nangis-nangis. Dan saudara berkata, kenapa Tuhan izinkan seperti ini terjadi? Lah ya jelas saudara. Saudara makannya B2 terus, ya kan? Lemak-lemak Alkitab katakan dipersembahkan untuk Tuhan, ya kan? Orang zaman sekarang beda, lemaknya dimakan, ya kan? Padahal zaman dulu Tuhan bilang, persembahkan itu korban bakar. Lalu baca ayatnya ada kok saudaraku. Lah sekarang itu yang saudara masukkan terus. Saudara nggak kontrol. Tiba-tiba sakit, jangan salahkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. There is a higher level of living, which is live in the covenant of God. Tapi saudara tidak akan bisa tahu itu kalau saudara tidak mempelajari firman. Mujizat itu God bails you out. Tuhan tolong saudara. Itu grace. Tapi actually kalau kita live by the covenant, hidup kita itu ada rambu-rambunya itu loh saudara. Mau salah dikasih pembatas saudaraku. Ada pagernya. Dan dengan sendirinya ketika saudara hidup dengan cara seperti itu, hidupmu sendiri adalah mujizat. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau sudah terlanjur dan saudara butuh mujizat, ini yang saudara lakukan. Yang pertama, isi dirimu dengan firman. Setelah dapat remanya, renungkan siang dan malam. Yang ketiga, saudara, perkatakan. Lepaskan melalui doa profetik, saudaraku. Saudara perkatakan. Perkatakan terus. Abraham itu ya saudara, kenapa berubah? Bukan hanya Tuhan lihat bintang di langit, pasir di lautan loh saudara. Salah. Tuhan ganti namanya. Abram, kamu tidak lagi Abram. Kamu Abraham. Setiap kali dia berjabat tangan, dia dipanggil Bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa. Itu diperkatakan terus, saudara. Masih ingat kisah Kejadian yang saya ceritakan beberapa waktu lalu, saudara? Seorang wanita mengalami kanker stadium akhir, saudaraku, 3B. Namanya itu Wulan Prihatin. Nah, selama ini dia dipanggil namanya Prihatin. Mbak Prihatin. Saudara tahu bahasa Jawanya prihatin kan, saudara? Prihatin itu susah. Nah, karena panjang, Prihatin, kan susah ya, saudara? Panggilnya Mbak Prihatin, gitu kan aneh, saudara? Disingkat. Jadi dipanggilnya Mbak Preh. Preh itu bahasa Jawanya itu artinya sakit. Jadi setiap kali dia dipanggil orang, Preh, sakit. Sampai satu ketika, ibu ini datang ke Pondok Daud, dapat satu rema dari Tuhan. Jangan lagi orang memanggil namamu Preh. Sekarang panggil namamu Wulan. Wulan itu bulan, saudara. Bulan itu indah, bersinar. Dari situ dia mulai diganti namanya, saudara. Kamu Wulan.
bukan lagi perih, bukan lagi sakit, tapi kamu bersinar terang, kamu bercahaya. Tuhan kerjakan sesuai apa yang dia berkatakan, saudaraku. Kanker stadium 3B, sembuh total. Itu ada buktinya semua. Ada catatan medisnya semua, saudaraku. Tuhan sembuhkan begitu saja. Mulai perkatakan. Ketika saudara sudah dapat firman-Nya, remanya sudah dapat, renungkan siang dan malam. Renungkan siang dan malam itu kenapa, saudara? Ini loh, pikiran kita ini dibungkus, saudara. Saudara gimana caranya bikin tempe atau tahu bacem? Saya tanya, saudara kalau mau makan tahu bacem, saudara enggak caranya tahu begitu aja, dibiarin aja, dioles-olesin doang, enggak kan, saudara? Gimana caranya tahu itu jadi tahu bacem? Ibu-ibu, direndam ya Bu. Direndam, dimasukin, direbus sampai merasuk ke dalam tahunya, saudara. Nah, puasa lapar tuh. Sampai kerasuk, itu bumbu-bumbunya, saudaraku, sampai masuk ke sela-sela pori-pori tahu kecil itu, saudaraku. Setelah itu selesai, tuh maminya Christian kalau masak, tahu bacem diambil keluar, saudaraku, dicedok, gigit, enak sekali, saudaraku. Biarin lapar. Tapi itulah cara saudara memakan tahu bacem. Dalam hidupmu, kalau kamu tidak dibacem, saudara, dengan firman, itu pori kecil ini masih ada celah untuk terima yang negatif-negatif dari luar. Watch out. Watch out what you see, watch out what comes inside of you. Yesus berkata, yang menajiskan kamu, itu bukan yang keluar, tapi yang masuk. Sorry. Yang menajiskan kamu, bukan yang masuk, tapi yang keluar. Artinya apa, saudaraku? Kita bukan cuma makan doang, masuk di dalam sini. Tapi nanti kita akan melihat dari yang sudah masuk itu. Pelan-pelan, cek kata-katanya. Orang yang masuknya negatif, kata-katanya pasti negatif. Masuknya positif, enggak bisa bilang negatif. Ya mengerti, katakan amin. Itu sebabnya masukkan terus firman, tarik remanya, perkatakan rema firman itu. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana sih kita ini bisa meng-create? Gunakan iman untuk melepas kuasa menciptakan. Ini perhatikan, ini poin yang sangat penting sekali, saudaraku. Gunakan iman untuk melepaskan itu semua. Kita buka ya. Kita buka. Apa yang dimaksud dengan gunakan iman ini? Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23. Baca sama-sama 23. Aku berkata kepadamu apa, saudaraku? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal apa? Tapi percaya. Hal itu akan terjadi. Satu ayat lagi. Kita buka. Media mundur ke belakang. Ayat Markus pasalnya yang ke-24 tadi. 11:24. Lanjutannya, saudaraku. Dengan suara keras 23. Karena itu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerimanya. Maka itu diberikan kepadamu. Kita pelan-pelan ya, cerna pelan-pelan ya, sudah. Apapun yang kamu minta dan doakan, kalau sampai kita minta, kita doakan, sudah terima belum? Ya belum lah. Kalau sudah terima ya sudah nggak didoakan lagi, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Apapun itu di dalamnya apa? Semua itu apa? Jodoh. Loh, apapun kok. Jodoh. Apalagi? Di sini masih ada yang single? Loh, jodoh itu termasuk apapun. Apalagi, sudah? Rumah, anak. Apalagi? Pekerjaan. Apalagi? Loh, masa nggak bisa bilang apapun sih, saudaraku? Coba lihat kiri kanan, katakan apapun ya apapun. Yang kita minta dan doakan artinya kita itu belum terima. Disuruh Tuhan, percaya. Sudah menerima. Loh, maksudnya gimana? Berarti belum dapat, tapi percaya kalau sudah dapat. Dan itu akan diberikan kepadamu.
orang Kristen itu enggak dapat dulu baru percaya. Enggak ada ceritanya. Makanya saudaraku, banyak kali kita itu masih salah. Kenapa enggak baca firman? Didoakan kamu sudah sembuh. Mana masih sakit kok. Loh, nanti dulu. Memang Alkitab ngomongnya, apapun yang kamu minta, loh belum terima. Percaya kalau sudah terima, sekalipun belum terima. Maka baru dikasih. Lah kalau enggak percaya, berarti enggak dikasih, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ini logikanya saudara harus ubah. Yang mengajarkan saudara, lihat dulu baru percaya itu siapa sih? Dunia. Itu kan. Disekolahkan sampai S1, S2, S dungdung, saudaraku. Hanya untuk mendapat ilmu-ilmu dan filosofi yang salah kadang-kadang. Harus diisi ulang. Dirubah, di-switch. Tuhan enggak pernah ngajarin gitu. Minta, dapat dulu baru percaya. Enggak, Yesus ngajarinnya enggak gitu. Minta, percaya dulu seolah-olah kamu udah dapat. Baru dapat. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita harus seperti itu, saudara? Perhatikan baik-baik. Mujizat. Saya berkata ini berkali-kali, saudara. Kenapa Tuhan mengadakan mujizat? Why does God do miracle? Sesederhana, saudaraku. Tuhan itu mau restoring you to your original dignity. Saya ulang ya, saudara. Iblis, ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa sombong. Dia dibuang oleh Tuhan. Iblis jatuh dalam dosa, Tuhan tuh gak mau repot-repot ngelawan iblis. Diciptakanlah manusia yang totally 180 derajat berbeda dari Lucifer. Lucifer itu, saudaraku, Alkitab mengatakan makhluk yang diciptakan begitu mulia. Kenapa? Baca ayatnya, saudaraku. Lucifer itu badannya itu dari semua batu-batu berharga. Rubi, ametis, semua batu-batu pualam, batu-batu mewah, batu-batu berharga, itu diciptakannya Lucifer, saudara. Dan kalau saudara buka Yesaya, kalau saya nggak salah Yesaya, bahkan dikatakan di sana tubuhnya Lucifer itu alat musik. Jadi Lucifer itu nggak perlu main alat musik, dari dalam tubuhnya alat musik. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang bisa dikatakan yang pernah diciptakan paling tinggi tingkatnya, saudara. Satu-satunya malaikat yang punya 3 jabatan sekaligus itu hanya Lucifer, saudara. Gak ada malaikat lain. Bahkan Gabriel, Michael itu di bawahnya Lucifer. Mereka hanya punya 2 jabatan sekaligus. Satu-satunya itu cuma Lucifer. Dia memegang 3 jabatan sekaligus dalam satu. Gak ada yang lain. Diciptakanlah saudara dan saya. Nyenengin tak, saudaraku? Kita diciptakan dari apa? Debu tanah. Saudara bisa bayangin dari sisinya Lucifer. Lihat saudara itu kayak apa? Dia kalau lihat saudara, itu dia tuh lihat sebelah mata, atau enggak, saudara? Di pandangannya Lucifer, kamu tuh siapa? Dalam diriku, batu pualam, batu berharga, musik yang indah. Kamu siapa? Tapi Tuhan ngomong sama debu tanah yang jelek ini. Tuhan ngomong, kamu berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, kamu biji mataku. Oh, itu Lucifer jengkelnya minta ampun. Sudah mengerti maksud saya? He hates you so much. Siapa ini makhluk yang hanya dari debu tanah, jelek, gak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, engkau mulia dalam pandanganku, berharga di mataku, biji mataku, aku menulis namamu di telapak tanganku. Itu bagi Lucifer, saudara itu sudah target sejak pertama saudara diciptakan. Anak Tuhan jangan pernah tanya sama saya, saudara jangan pernah tanya sama saya, Pastor, kenapa ini semua diizinkan? Loh ya memang.
Loh, itu gak perlu dipertanyakan, saudaraku. Kenapa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sebisa mungkin dia, setiap kali mujizat terjadi dalam hidupmu, belum terjadi dalam hidupmu, dia pasti berusaha menggagalkan itu semua. Kenapa? Sederhana, simple. He simply hates you so much. Masalahnya anak Tuhan tuh saya kadang bingung, saudaraku. Lah, Lucifer ini kan yang sangat membenci saudara nih. Tapi dia bilang, tuh kan, apa kataku? Tuhan tuh gak sayang kamu. Tuh kan, gak sembuh. Lah orang Kristen tuh nyenenginnya. Lucifer bilang gitu malah, oh. Loh ini kan kebalik-balik tuh saudara. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kan, you supposed to believe the one who love you so much. Not the other way around. Gak heran Lucifer akan berusaha untuk terus menggagalkan. Bahkan setelah saudara menerima kesembuhan, ada orang-orang yang bersaksi kok muncul lagi. Gak heran. Lah memang dia berusaha untuk terus meyakinkan kepada saudara. Enggak, mujizat itu enggak nyata. Itu tipuan terakhir yang dia bisa lakukan. Karena Lucifer tahu kebenaran firman lebih dari kita, saudara. Oh yes. Berapa usianya? Dia sudah melalui dari masa kejatuhan Adam dan Hawa. Dia sudah melalui dari masa kejatuhan pendahulu-pendahulu kita. Saudara. Terhadap Yesus aja, jangankan saudara. Yesus aja ditantang kok sama dia. Kalau kau anak Allah yang hidup, jatuhkan dirimu. Lah itu Yesus loh saudaraku. Saudara bisa mengerti maksud saya? Apalagi kita anak Tuhan. Pada saat Yesus berkata, masih ingat kejadian Lazarus? Masih ingat saudaraku? Lazarus adik Maria dan Marta mati? Masih ingat ya? Kalau saudara baca ayatnya, Yesus itu ngomong loh. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian bagimu. Yang ngomong siapa? Bukan some kind of big shot, bukan some kind of pastor. Yang ngomong Yesus. Kenyataannya Lazarus mati enggak? Mati. Marta dan Maria, kalau banyak di antara kita anak Tuhan mempertanyakan. Mana? Katanya Tuhan bilang sembuh. Tidak mendatangkan maut. Ini mati. Mana? Tapi hebatnya Yesus, saudaraku. Itu sebabnya, saudara. Kunci yang ketiga, lawan dengan iman. Iman yang teguh, iman yang kokoh. Yesus lihat Lazarus mati, enggak panik. Yesus lihat Lazarus mati, enggak, mati. Enggak, saudara. Enggak, dia enggak panik. Dia santai. Begitu diberi kabar Lazarus mati, Yesus santai-santai itu, saudara. Ditunggu dulu tuh, enggak langsung jalan. Loh, baca ayatnya ada. Sampai ketika Yesus tiba, Lazarus sudah mati 4 hari. Itu Yesusmu, saudara. Imannya enggak goyah. Enggak penting yang kau lihat. Lebih penting yang bisa kau lihat dari rohmu. Apa yang kau lihat dengan mata jasmani pun bisa berubah. Yang berbahaya yang kau lihat dari mata rohmu. Kalau yang kau lihat dari mata rohmu yang negatif terus, itu akan jadi kenyataan. Tapi yang negatif sudah jadi kenyataan pun, kalau yang berhasil kau lihat dari mata rohmu yang positif, yang negatif jadi positif. Tahukah saudara kenapa pengajaran ini banyak diserang, saudara? Karena ini sudah mematahkan banyak dalam kehidupan orang. Yang iblis ingin menghancurkan adalah hope. Pengharapan. Once you do not have hope, you lose everything. Hari-hari ini firman Tuhan yang diajarkan di gereja kita ini ya saudaraku ya. Membongkar strategi iblis. Yes, truly. Yesus ketika menghadapi Lazarus yang sudah mati, imannya kekeh. It's okay. Dengan cepat dia katakan, Lazarus bangun. Lazarus bangkit dari kematian. Bagaimana dengan saudara? Kadangkala kita jujur ya saudara, dihadapkan pada antara satu kenyataan. Yang kau lihat dan kau dengar, itu beda.
Kau lihat fakta di lapangan dengan firman Tuhan berbicara. Itu kayak berbalikan sama sekali. Pastor, nyatanya untuk bayar sekolah anak aja aku enggak bisa. Pastor bilang beriman, pastor bilang renungkan firman Tuhan. Apa? Izinkan saya berkata seperti ini, saudaraku. There is no instant way. Di dalam Tuhan tuh Tuhan gak pernah ngajar jalan pintas. Ada langkah-langkah yang harus saudara ikuti. Gak ada jalan pintas. Itu yang paling membuat saya marah dari orang Kristen. Kita sering kali, banyak bahkan terhadap diri saya sendiri, saudaraku. Kita terlalu sering cari gampang. Itu sebabnya banyak orang Kristen cari pendeta kan. Cari begitu ada hamba Tuhan yang bisa berkata-kata nubuatan aja, antrinya sampai jalan apa saudaraku? Sudirman gitu saudaraku. Kenapa? Saudara cari gampangnya. Dengar suara Tuhan susah. Pastor, udah deh dengar pendeta aja yang ngomong. Yang mengerti katakan amin. Musa saudaraku diberikan janji oleh Tuhan, bangsa Israel ini akan dibawa keluar dari Mesir. Musa taat. Sudah taat. Dia keluar, dia pergi, dia datang kepada Firaun. Itu sendiri aja, itu butuh keberanian besar, saudara. Tapi kenyataannya apa yang didapat Musa? Tulah 1, bangsa Israel bebas? Enggak. Tulah 2? Enggak. Saudara sekarang enak akan bilang, 10 tulah, dihafalkan. Lah zaman itu, nunggu sampai 10 tulah itu rasanya gimana, saudaraku? Ya ngomong enak. Wah 10 tulah, kita hafalkan satu-satu di sekolah minggu, saudaraku. Kalau saudara jadi Musa, nunggu sampai 10 tulah. Banyak di antara orang Kristen mundur sebelum tulah ke-10. Yang luar biasa dari Musa, imannya teguh. Terhadap perkataan Tuhannya, dia pegang teguh, dia tidak goyang. Hari ini saya harus berkata kepada saudara, despite your condition, berdirilah teguh di dalam iman. Oh yes, mulai back to the Bible, pelajari firman. Renungkan itu. Ingat-ingat, kalau saudara lupa semua firmannya, ingat-ingat, kepalaku ini, pikiranku ini harus dibacem. Harus dibacem. Kalau nggak dibacem, hilang saudaraku. Nggak sampai masuk. Bacem terus, bacem dengan firman, bacem dengan firman, bacem dengan firman. Sampai realita yang terjadi di dalammu, itu lebih kuat dari realita yang di luar. Jangan takut dengan yang ada di luar. Saya ulang ya saudara. Jangan takut dengan yang kau lihat dengan mata jasmani. Itu bisa berubah dalam sekejap mata. Zaman dulu, dunia kita nggak ada handphone, jadi ada handphone. Zaman dulu nggak ada pesawat, jadi ada pesawat. Zaman dulu nggak ada roket bisa naik ke bulan, sekarang bukan hanya bisa naik ke bulan. Pembicaraan tentang memindahkan kehidupan ke bulan atau ke planet-planet lain, itu sudah mulai dibicarakan. Sekarang saudara mungkin berkata lagi, nggak mungkin, kan gitu. Stephen Hawking sebelum meninggal, itu yang sudah dia katakan, saudara. Saudara tahu Stephen Hawking? Sakit, apa itu namanya, sorry. Dia tuh nggak bisa, saya lupa nama penyakitnya, saudaraku. Dia di kursi roda, dia tangannya seperti ini, saudaraku. Wajahnya itu benar-benar sudah ini, tapi brilian sekali otaknya, saudara. Dia sudah, sebelum dia meninggal, dia sudah mengatakan, nanti satu hari manusia akan hidup di sana. Mungkin bagi kita sekarang, nggak mungkin. Zaman dulu hologram, saudara cuma lihat di bioskop kan? Sekarang real. Zaman dulu cloning itu nggak mungkin, sekarang itu sudah real. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Why is it so hard to believe? Kenapa begitu susah untuk bagi kita percaya? The reality within, itulah yang mengubah the reality outside your life. Bukan sebaliknya. Tutup Alkitab saudara, saya undang pemain musik maju ke depan. Datang di hadapan Tuhan saudaraku.